Anda kembali di Metro Siang, pemirsa, saatnya kami hadirkan segmen Telusur Kasus. Pusaran kasus Ronald Tanur kian membesar usai menyeret 1 ex-pejabat Mahkamah Agung, 3 hakim aktif Pengadilan Negeri Surabaya dan pengacaranya. Kini juga membuat sang ibunda menjadi tersangka. Uang nyaris 1 triliun rupiah yang ditemukan di rumah ex-pejabat MA Zarov juga belum jelas dari mana asalnya. Sebab Zarov mengaku lupa saking banyaknya kasus yang ia tangani. Ini menjadi bukti pemirsa betapa bobroknya hukum di Indonesia dan sudah digerogoti maklar kasus sejak lama. Bagaimana bisa para oknum peradilan ini justru langgeng mencoreng nama baik hukum Indonesia? Berikut segmen Telusur Kasus, Gurita Mafia Peradilan oleh jurnalis Metro TV, Reida Pulpi. Bahwa hakim itu harus sebagai seorang pengadil, bukan seorang pedagang. MA dan jajarannya itu sudah tercoreng cukup lama, 10 tahun lebih. Kasus Ronald Tanur kembali mencuat ke permukaan usai seorang ex-pejabat MA Zarov Rikar dan ada 3 hakim yang ditangkap oleh Kejaksaan Agung karena diduga menerima gratifikasi berupa suap agar Ronald Tanur bebas. Siapa saja mereka, apa perannya, dan apakah maklar kasus dalam tubuh MA ini merupakan hal yang biasa? Ikuti penelusuran kami. Kasus Ronald Tanur seolah tak ada habisnya. Usai menggemparkan masyarakat karena tiba-tiba divonis bebas usai dituntut 12 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa melakukan pembunuhan terhadap kekasihnya Dini Sera Oktober 2023 lalu. Kini pusaran kasus Ronald Tanur makin membesar, menyeret ex-pejabat MA Zarov Rikar, 3 hakim aktif PN Surabaya Erin Tuah Damanik, Mangapul dan Heru Haninjo, pengacara Ronald Tanur Lisa Rahmat dan sang ibunda Meriska Wijaya. Persekongkolan berawal dari pertemuan Meriska dan Lisa pada tahun lalu. Kemudian Lisa meminta kepada Zarov untuk dikenalkan kepada majelis hakim yang menyidangkan kasus Ronald. Lisa bersepakat dengan Meriska jika biaya pengurusan berasal dari Meriska. Drama panjang ini terungkap usai Kejagung menggeledah rumah Zarov. Pemirsa, ini adalah rumah Zarov Rikar yang ada di Jakarta Selatan. Tampak sepi, namun tadi kami sempat melihat ada kendaraan roda 2 yang masuk meskipun tidak bisa dikonfirmasi itu adalah kendaraan milik siapa. Nah, di rumah inilah penyidik Kejaksaan Agung atau Kejagung ini menemukan ada uang tunai senilai 920 miliar rupiah dalam sejumlah pecahan mata uang asing serta total 51 kg emas senilai 75 miliar rupiah yang disita. Jadi total yang sudah disita senilai 995 miliar rupiah atau hampir 1 triliun. Ini belum termasuk dengan aset dan juga rekening milik Zarov lainnya. Nah, aset-aset ini ternyata sudah dikumpulkan sejak tahun 2012 yang mengindikasikan bahwa Zarov ini sudah terlibat dalam praktik maklar kasus di MA sejak lama. Nah, yang menarik, mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyebut kalau uang tunai tersebut bisa jadi itu bukan milik Zarov karena Zarov bukan hakim, hanyalah pejabat di MA. Jadi merupakan perantara dari kasus-kasus atau maklar kasus. Nah, ini sebenarnya hampir mirip dengan kasus sekretaris MA yang saat itu sempat terseret kasus korupsi yakni Hasbi Hasan. Jadi Mahfud MD meminta Kejagung untuk memeriksa semua kasus yang ditangani oleh MA sejak tahun 2012 sampai 2022. Jumlah fantastis yang ditemukan di rumah Zarov hingga kini masih misteri. Pasalnya Zarov mengaku lupa saking banyaknya kasus yang ia tangani. Jadi 920 miliar kami tanyakan, penyidik tanyakan, dan sampai saat ini karena duitnya banyak sekali masih belum selesai. Ya, sabar. Orang namanya sudah terlalu lama, terlalu banyak, jadi perlu mengingatkan kembali. Ya, sabar. Yang pasti kita tanyakan, yang pasti kita periksa yang bersangkutan. Gayus Lumbun, mantan Hakim Agung MA menganggap kasus Zarov DKK menjadi pintu masuk untuk memberantas tuntas gurita mafia peradilan yang tak hanya ada di tubuh MA. Ini satu prestasi yang sangat bagus yang dilakukan oleh
Kejaksaan Agung. Artinya ini satu ungkapan yang memberi kenyataan bahwa demikianlah kondisi peradilan di Indonesia. Jadi keluhan-keluhan masyarakat terhadap kondisi peradilan yang disebut transaksional itu ini kenyataannya. MA dan jajarannya itu sudah tercoreng cukup lama, 10 tahun lebih. Aneh-aneh hakim-hakim yang terakhir sekarang ini, sebagian besar, tidak punya urat malu lagi. Orang membunuh, menyiksa, menganiaya dibebaskan. Selain Erin Tuah Damanik, Bang Apul dan Heru Hanindyo, sebagaimana kita ketahui saat ini setidaknya sudah ada 2 hakim agung yang ditetapkan sebagai tersangka dan terjerat kasus korupsi. Ada Sudrajat Dimyati yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh KPK pada 23 September 2022. Sudrajat bersama 9 orang lainnya ini diduga menerima suap terkait pengurusan perkara kasasi pilot Koperasi Simpan Pinjam atau KSP inti dana di MA. Kemudian Sudrajat Dimyati ini diyakini menerima uang suap senilai 800 juta rupiah dari Eli Tripangestuti selaku ASN di MA untuk keperluan pengurusan kasus kasasi KSP inti dana. Kemudian yang kedua, ada Ghazal Basaleh. Ini terjerat kasus TPPU atau tindak pidana pencucian uang dan gratifikasi yang sudah divonis 10 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta pada 15 Oktober 2024 lalu. Nah, dalam perkara ini Ghazal Basaleh ini didakwa menerima gratifikasi dan melakukan TPPU sebesar 62,8 miliar rupiah terkait pengurusan perkara di Mahkamah Agung atau MA. Jadi, kasus Ronald Tanur ini bukan yang pertama kali. Lalu yang menjadi pertanyaannya pemirsa, apakah mungkin mafia peradilan di tubuh MA ini benar-benar diberantas? Busro Mukodas, mantan anggota Komisi Yudisial, sepakat dengan Gayus kalau mafia peradilan sudah jadi cerita lama dan tak hanya ada di MA. Menurutnya salah satu penyebabnya adalah lemahnya wewenang KY. Saya menjalani 30 tahun praktek advokat itu. Akrablah dengan informasi tentang praktek mafia peradilan itu. Liku-likunya tahu karena Undang-Undang Mahkamah Agung ini salah satu sumber permasalahan. Di mana letak sumber permasalahan? Saya jelaskan ini juga kaitannya dengan Undang-Undang Komisi Yudisial. Apa hubungannya dengan Undang-Undang Komisi Yudisial? Tadi saya katakan 2005 Komisi Yudisial periode pertama itu beroperasi begitu, menjalankan tugas. Tidak lama kemudian Mahkamah Agung mengajukan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi untuk merevisi Undang-Undang Komisi Yudisial dan beberapa pasal yang tujuannya melemahkan hak pengawasan yang sebelumnya sudah ada di Undang-Undang Komisi Yudisial itu diajukan JR oleh Ikatan Hakim Indonesia (IKHI) dan Mahkamah Agung menyetujuinya. IKHI kan Ikatan Hakim, bukan lembaga negara. Kebetulan Mahkamah Konstitusi mengabulkan JR itu. Kita sesalkan sekali waktu itu. Sementara Mukti Fajar, juru bicara KY, ikut buka suara terkait undang-undang tersebut. Sejak kelahirannya memang ada upaya-upaya pelemahan, termasuk tadi menghilangkan kewenangan KY untuk mengawasi MK. Dan sampai hari ini kalau tidak salah sampai 12 kali undang-undang KY itu di-JR. Dan oleh karena itu KY juga sudah berupaya untuk memulihkan kewenangan itu dengan mengajukan RUU. Dan sudah masuk prolegnas, dan waktu itu kita sudah presentasi di Balek dan mendapatkan rekomendasi dari 9 fraksi waktu itu, tapi kemudian ada pilpres dan sebagainya itu ya kemudian berhenti. Satu misalnya soal pemberian sanksi, ya. Pemberian sanksi kan selama ini bersifat rekomendasi. Nah, kita ingin minta untuk kasus ringan, sedang, berat itu biar KY saja diputuskan di KY. Mukti menegaskan perlu pengawasan dan perubahan agar hukum di Indonesia tak kian carut-marut karena gurita mafia peradilan. Dari sini kan kita sudah bisa berasumsi bahwa memang masalah kasus ini tidak tunggal oleh
CTR saja, tapi bahwa ini banyak. Dan KAI sendiri memang punya mapping itu, dan memang ada apa semacam jaringan gitu. Kita terus pantau bahwa rekomendasi KAI pada waktu dulu itu kita minta bagaimana jaringan ini bisa dipotong. Jaringan mafia tersebut ya? Pasti kan itu ya. Nah ini gimana pencegahan awal ya potong. Artinya kita selesaikan dengan cara yang smooth. Ya, itu. Jadi tanpa mengganggu stabilitas. Tanpa mengganggu stabilitas. Kalau misalnya dibekukan, ini akan lebih chaos lagi. Bahwa putusan itu bukan sesuatu baru. Bahwa hakim itu harus sebagai seorang pengadil, bukan seorang pedagang. Tak menutup kemungkinan akan muncul zaraf-zaraf lain setelah ini. Gurita peradilan yang mencoreng kesucian hukum Indonesia. Terungkapnya pusaran kasus Ronald Tanur yang hingga saat ini setidaknya sudah menjerat 1 ex pejabat MA dan ada 3 hakim aktif dari Pengadilan Negeri Surabaya. Diharapkan bisa membuka tabir mafia peradilan di Indonesia. Bukan hanya di tubuh MA, namun juga lembaga-lembaga lainnya. Agar hukum di Indonesia bisa bersih sebersih-bersihnya. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.